Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermaksud kedatangan saya ke sini sedikit mau sharing ilmu ya, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita kontrak waktu dulu. Kalau secara teori kita akan melaksanakan latihan itu selama 1 jam. Kayaknya lama banget ya, karena dalam 10 menit saja bisa beres. Jadi gak usah tegang, santai, relax. Tadi udah dibuka dengan memperlihatkan video, barangkali yang telat, yang belum nyimak video, kalau ada yang punya gadgetnya lebih itu di rumah pasti insya ya, pada punya boleh kunjungi link saya ya, ini full Octaviani, bisa langsung keluar di YouTube saya, bisa lihat. Pokoknya pengen tahu hampir seluruh sekolah SMP sama SMA sudah ada di YouTube, jadi bisa dilihat lebih spesifik atau bisa diambil sedikit. Kita mau memodifikasi posyandu remajanya seperti apa lagi, gitu ya, bisa dilihat. Nah, sekarang secara teori dulu akan diterangkan apakah itu yang namanya posyandu remaja. Nah, jadi di kita itu ada yang namanya posyandu balita, ada yang namanya posyandu remaja, ada yang namanya posyandu lansia ataupun posyandu PTM. Ya, ada 4 program yang dari kesehatan yang bisa diaplikasikan atau bisa melibatkan masyarakat di daerah tersebut, gitu ya. Jadi kegiatannya yang memotorinya puskesmas nanti dilanjutkan sama yang kita kunjungi. Misalnya sekarang saya datang ke sini untuk melatih anak-anak semua ya tentang kegiatan posyandu. Nah, nanti bulan depannya atau minggu berikutnya anak-anak sendiri yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Bisa kedengaran ke sana? Tahu ya? Jelas. Nah, sekarang kita lihat secara teori apa itu yang namanya posyandu remaja. Boleh fokusnya ke sana ya. Nah, posyandu remaja itu salah satu wujud upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang diperuntukkan bagi remaja. Yang dimaksud remaja itu kan dari usia berapa? Gitu ya. Jadi biasanya emang dari kelas 7 SMP sudah masuk remaja. Tapi kalau versi posyandu remaja sebenarnya dari usia 15 tahun ke atas. Itu nggak apa-apa. Yang belum 15 juga boleh ya. Sekarang mah dia justru usianya lebih muda bahkan lebih bagus ya. Ini adalah pengertiannya dari posyandu remaja ya. Bisa kebaca? Nah, ini yang dinamakan posyandu remaja yang tadi udah disimak di video, atau misalnya real pelaksanaannya seperti apa. Jadi nanti sebenarnya ada salah satu yang menjadi kader, nanti ada salah satu lagi yang menjadi pesertanya. Ya, ini yang di meja pertama tugasnya mengisi KNS dan menyodorkan daftar hadir. Ya, nah si peserta diharapkan membawa kartu keluarga, fotokopi kartu keluarga untuk pertemuan pertama ya. Jadi nanti ada sini misalkan dari petugas pendaftaran, dia akan menanyakan identitas si peserta. Nanti peserta sambil memberikan identitas, isi sama identitasnya di sini. Ada tanggal kunjungan pertama kalinya berapa, pokoknya isi namanya, tempat kunjungan, alamat, tanggal dan sebagainya di sini isi di meja 1. Kita kan yang di pendaftaran lagi ngisi, yang peserta tanda tangan. Ya, jadi yang di pendaftaran tidak akan banyak komunikasi, hanya menanyakan mana identitasnya, langsung menulis isi di sini ya, biodata selengkap ini. Nanti setelah selesai dari meja 1 akan lanjut ke meja 2. Nah, ini meja 2 yang di samping itu ya, makanya dulunya agak lama. Disitulah baru kalau saya ini minta, jadi yang pertama atau pertama kali yang biasa komunikasi, yang pintar komunikasi gitu ya, jadi dia tidak malu-malu karena di meja 2 itu harus menanyakan riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit pribadi, pakainya kebiasaan sehari-hari untuk proses tinggi badan dan tingkat perut, sama berat badan, dan satu lagi buat tensi, boleh ditambah satu lagi buat yang nulis hasil. Boleh jadi di meja 3 untuk pertama kali pelaksanaan harus sama 1 orang gitu ya. Tapi asal liar punya, jadi kami itu bukan dia sudah tidak lupa. Untuk pelaksanaan pertama kita pakai 3 orang di meja 3 karena lumayan lah, agak lama. Boleh 2 orang bisa sebenarnya.
yang satu yang ngisi sambil tulis, yang di mana gambaran satu orang. Nah itu di meja 3. Lanjut ke meja 4, pemeriksaan gula darah. Kebetulan nanti bulan-bulan berikutnya akan ada modifikasi untuk pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan KB. Ya, jadi di meja 4 seperti Bapak itu mah pemeriksaan gula darah ya. Kalau di meja di SMP masih sama petugas, tapi sebenarnya kedepannya boleh dilaksanakan sama siswa juga. Nanti kita belajar ya. Pertama kali nanti akan tetap bulan ini sama petugas dulu. Ini di meja 4. Nah ini meja 5. Di meja 5 akan membaca hasil dari pemeriksaan dari meja 3, 4 dan meja 2, 3 dan 4 di meja 5 ya. Jadi sidang kader yang di meja 5 akan menerangkan, akan melihat hasil. Secara spesifik di sini ada terlihat ada warna merah, kuning, sama hijau ya. Ini unsur IMP. IMP itu untuk menghitung yang tidaknya tinggi badan sama berat badan. Terus ada tekanan darah, ada lingkar perut, ada hasil gula, ada hasil KB, hasil kolesterol. Pokoknya hasil apa saja akan ada di sini. Kalau yang merah otomatis berbahaya, kuning sudah waspada, hijau masih aman. Jadi kalau nanti yang diisi sama teman-teman dari meja 2, 3 dan 4 hasilnya merah semua, yang di meja 5 menerangkan atau mengarahkan bahwa kalau hasil di sini banyak merah harus fokus mas gitu ya. Kalau misalkan ada kuning berarti harus sudah waspada. Kalau hijau semua berarti sehat, enggak takut gitu. Jadi ini teh diisinya nanti sama yang di meja 2, 3 dan 4. Yang untuk di meja 5 menerapkan kembali ini sama mencatat. Jadi relax santai ya. Jadi ini yang akan jadi tim inti. Yang lain harus siap menggantikan posisi jika salah satu ada halangan. Atau kita bikin lagi tim 2, Pak, itu lebih bagus. Jadi misalkan bulan ini tim 1, bulan depan tim 2, bulan depannya lagi tim 3. Dan ini tidak akan tercatat setiap bulan sebagai di meja 1, meja 2 terus itu seumur akan berubah. Rolling nanti rolling. Ya, jadi semua sekarang juga akan dilatih untuk menggunakan alat itu semuanya. Ini mah hanya memperkenalkan ke teman-temannya bahwa ada tim posyandu remaja dari SMPN 1 Cihaur. Ini orang-orangnya sudah pada kenal siapa nama-namanya? Sudah, boleh perkenalan dulu biar nggak tahu ya. Saya Jawa meja 1. Siap, tuh. Ayo, so, kenalkan diri. Kelas berapa, nama? Perkenalkan, saya dari kelas 8B. Nama saya Anissa Tirustari. Yang meja 1. Bertugas di meja 1. Boleh. Ayo. Nah, nanti kan 35 nanti ada 5. Nantinya catat di sini sama ada di format. Nah, Setelah selesai itu ini naik ke sini. Nanti ini sebenarnya yang pegang ya. Dilihat dulu yang ada. Harusnya dibuka sepatunya tapi nggak apa-apa ya sekarang mas. Tumitnya dia, Pak, pegang ya. Ya. Ya.